Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Adilina Yuninda Leodi Putri dengan NIM akhir 01. Hari ini saya membuat tugas video dari mata kuliah mikrokonseling. Deskripsi masalah yaitu Eka adalah seorang siswa yang duduk di bangku kelas 10. Ia mengalami masalah tentang ketidakpercayaan diri, sehingga ketika Eka di kelas, ia merasakan gugup dan gemetar ketika menjawab pertanyaan dari guru maupun dari teman-temannya. Dan Eka pergi ke ruang BK untuk bertemu dengan guru BK di sana dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang ia hadapi. Permisi, Bu. Ya, mari Eka, silakan duduk Eka. Wah, Ibu sangat senang sekali Eka bisa datang ke ruangan Ibu. Kira-kira bagaimana kabarnya Eka untuk hari ini? Tidak baik, Ibu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kabarnya Eka bisa buruk, Nak? Sebenarnya saya merasa sedih dan bingung, Ibu. Ya, Ibu mengerti apa yang Eka rasakan. Namun, apakah Eka bisa menceritakan bagaimana perasaan Eka yang mengganggu selama ini kepada Ibu, Nak? Bisa, Bu, tetapi cerita saya sedikit privasi dan pribadi, Ibu. Apakah Ibu bisa menjaga rahasia saya? Ya, di sini Eka bisa bercerita sejauh mana Eka bisa menjelaskannya, Nak, ya. Dan juga di ruangan ini, ruangannya bersifat rahasia. Jadi, Eka bisa bercerita seleluasa mungkin dan setenang mungkin. Baik, Ibu. Sebenarnya begini, Bu. Saya memiliki sedikit permasalahan. Ketika saya tampil di depan kelas, di depan umum banyak orang, saya akan merasa gugup, Bu. Apakah Eka selama ini ketika Eka merasakan gugup itu, apa yang Eka lakukan? Memberikan pertanyaan kepada saya akan diam, Ibu. Ya, apakah dengan cara Eka berdiam diri di dalam kelas, tidak menjawab pertanyaan dari guru maupun teman-teman atau menjauhi, apakah membuat Eka selama ini tenang, Nak? Tidak, Ibu. Saya justru akan merasa sedih dan berpikir. Ya, Ibu mengambil kesimpulan bahwa selama ini apa yang Eka lakukan itu harus sesempurna mungkin tanpa adanya satu kesalahan. Apakah demikian, Nak? Benar, Ibu. Kadang ketika saya mengerjakan tugas sekolah, saya akan mengerjakan dengan sesempurna mungkin, walaupun itu tidak akan sesempurna itu, Ibu. Lalu yang bisa Ibu simpulkan yang jadi permasalahanmu di sini adalah bagaimana caranya Eka tidak mengalami rasa gugup dan menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri ketika menjawab atau presentasi di depan kelas. Apakah demikian, Nak? Benar, Ibu, seperti itu. Ya, bagus sekali Eka. Eka sudah mampu memahami masalah yang Eka hadapi, yaitu bagaimana Eka bisa presentasi dengan rasa percaya diri dan bisa menjawab pertanyaan dari guru. Iya, Ibu, benar sekali. Saya ingin sekali tampil percaya diri di depan kelas, Bu, di depan banyak orang. Tapi rasanya susah sekali, Bu. Bagus sekali keinginan Eka. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Eka sudah punya caranya untuk mengatasinya, Nak? Saya masih bingung, Ibu. Apa yang membuat Eka bingung? Saya merasa takut, Ibu, ketika menjawab pertanyaan dari guru maupun teman-teman. Apakah selama ini Eka sudah berusaha? Rasanya belum, Ibu. Kalau Eka belum mencobanya, mengapa Eka berpikiran negatif seperti itu? Baik, Ibu, saya akan berusaha untuk lebih percaya diri lagi ke depannya. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari guru dan teman-teman saat presentasi di depan kelas. Baiklah, kira-kira rencanamu ke depan
Yang ketiga, saya akan berdoa sebelum memulai pelajaran. Bagus Eka, Eka sudah tahu apa yang harus Eka lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu nak setelah kamu bercerita dengan ibu? Rasanya kecemasan saya sedikit sudah lebih menurun Ibu. Perasaan saya juga sudah mulai sedikit lega setelah konseling ini. Baik, setelah kita melakukan sesi diskusi sekitar 20 menit, jadi kesimpulan yang bisa Ibu ambil yang dimana Eka mengalami masalah di mana Eka merasa tidak percaya diri dan gugup ketika presentasi atau menjawab pertanyaan dari guru. Lalu ketika Eka merasakan tidak percaya diri, Eka lebih memilih untuk diam di kelas dan tidak berbicara pada siapa-siapa. Lalu langkah-langkah yang bisa Eka ambil yaitu dimana yang pertama Eka bisa mencari atau berlatih materi yang akan diberikan oleh guru. Yang kedua, Eka akan berpenampilan serapi mungkin agar merasakan nyaman ketika melakukan presentasi. Lalu yang ketiga, Eka akan berdoa terlebih dahulu agar segala aktivitas Eka bisa dilancarkan. Apakah demikian, Nak? Iya Bu, benar seperti itu. Baik. Apakah sesi diskusi kita bisa kita tutup? Atau ada yang ingin Eka sampaikan kembali? Saya rasa untuk hari ini sudah cukup